Baik, di akhir tahun ini saya ingin berbagi tentang kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah musuh utama iman, saudaraku. Nah, kehidupan kita lebih banyak didrive oleh kekhawatiran atau kehidupan kita lebih banyak didrive oleh iman. Kita akan masuk ke tahun yang baru, mulai besok. Ya, silakan masuk. Ada lagi, Cika? Oke. Baik, saya lanjut ya. Nah, mulai besok kita akan masuk ke tahun depan dan seperti biasa ya, setiap tahun kita akan masuk ke tahun yang baru, maka tentunya berbagai macam isu yang mungkin menakutkan itu muncul, saudaraku ya. Jarang ada isu yang sangat positif. Waduh, kita masuk tahun depan. Tahun depan adalah tahun yang penuh dengan kemakmuran ya. Tahun yang penuh dengan berkat. Kita akan berlimpah uang misalkan begitu ya. Jarang, saudaraku ya. Tetapi selalu tahun depan itu diisukan dengan berbagai macam hal yang negatif. Apalagi tahun depan kita mulai pemilu presiden, akan muncul presiden yang baru. Nah, banyak sekali beberapa orang punya image yang negatif dengan salah satu capres, siapapun itu, saudaraku ya. Nah, kehidupan kita itu banyak dipengaruhi oleh rasa khawatir atau oleh iman, saudaraku. Ketika kehidupan kita banyak diliputi oleh rasa khawatir, jangan heran kalau ada flash sale, saudara harus segera beli. Ya, karena jangan sampai kehabisan, mumpung diskonnya besar akhir tahun, ya kan? Ya, ini barang ini langka atau barang ini sedikit, ayo berebut. Dunia marketing pun tahu, saudaraku, bagaimana cara memainkan psikologi massa, ya, psikologi massa untuk segera menjual barang-barangnya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dua ayat ini. Bisa tolong dibantu? Oke, thank you. Bisa mundur? Back? Oke. Nah, kalau saudara dibaca di kitab Mazmur 55, saudara akan melihat bagaimana Daud penuh dengan ketakutan menghadapi musuhnya. Apakah musuh itu tidak real? Real, saudaraku. Musuh itu real, musuh itu mengepung Daud sehingga Daud penuh dengan ketakutan. Tetapi hal yang menarik adalah secara khusus di ayat 22, Daud bilang demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Apakah Tuhan tidak memelihara, saudaraku? Tuhan memelihara. Kenapa kita susah melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Itu adalah karena kekhawatiran. Kekhawatiranlah yang mampu membutakan mata kita sehingga kita tidak bisa melihat dengan baik bahwa Tuhan itu memelihara hidupmu, saudaraku. Jadi kalau untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memelihara hidupmu, simple menurut Daud. Lepaskan kekhawatiranmu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, apakah berarti Daud bebas dari pengepungan? Daud di dalam pengepungan, saudaraku. Kalau engkau baca di Mazmur 55, dia berada di dalam situasi penuh pengepungan, tetapi kekhawatiranlah yang membutakan sehingga kita nggak bisa lihat pemeliharaan Tuhan itu terjadi atas hidup kita, saudaraku. Nah, seringkali kekhawatiran kita akan hidup itu membuat kita nggak pernah bisa melihat. Masa Tuhan ada sih? Masa Tuhan peduli sih dengan aku? Masa Tuhan memelihara hidupku sih? Dan menurut Yeremia, kita bisa melihat bahwa kehidupan kita itu diberkati oleh Tuhan ya dengan berbagai macam kalimat yang baik, tetapi anehnya hanya satu musuh menyelinap, saudaraku. Yaitu apa? Khawatir. Cuman itu aja. Makanya sampai dikatakan salah satu poin berkat Tuhan atas hidup kita itu adalah tidak khawatir di dalam tahun kering.
Di sini tidak dikatakan yang lain-lain, semuanya kalimat-kalimat yang bagus, saudaraku, semuanya positif. Hanya satu yang harus hati-hati, karena di situ ada kalimat tidak khawatir di dalam tahun kering. Apa yang membuat kita nggak bisa melihat berkat Tuhan atas hidup kita? Khawatir. Khususnya ketika masuk di dalam tahun yang penuh dengan kekeringan, saudaraku. Masuk dalam tahun yang penuh dengan kesulitan, maka rasa khawatir itu mudah sekali untuk menyerang. Makanya hati-hati, saudaraku, kekhawatiran itu adalah musuh iman. Perbanyak rasa khawatir dalam hidupmu, percayalah tidak ada iman di dalam hidupmu, saudaraku. Susah untuk percaya firman Tuhan, itu akan susah banget. Sehingga kalau ingin memperbesar iman kita, buanglah rasa khawatirmu. Rasa khawatir semakin hilang, maka iman itu semakin kuat. Rasa khawatirlah yang akan membuat mata kita nggak bisa melihat Tuhan itu memelihara. Rasa khawatirlah yang membuat kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu memberkati hidupmu, saudaraku. Nah, kalau kita lihat di kamus, khawatir itu adalah takut terhadap hal-hal yang belum pasti, saudaraku. Itu adalah kekhawatiran. Dan menariknya, menurut ilmu, saudaraku ya, menurut psikologi, menurut ilmu neuro dan lain sebagainya, kekhawatiran itu bersarang di pikiran, kekhawatiran. Jadi ciri khas daripada khawatir itu menyerang pikiran yang kadang orang bicara overthinking dan lain sebagainya, saudaraku. Itulah kekhawatiran, ciri khasnya ada di pikiran. Pikiran kita itu pengembara terbaik, saudaraku. Tubuh kita tetap berdiri di sini, diam di sini, tetapi pengembara terbaik itu adalah pikiran kita. Ketika pikiran kita mengembara ke masa lalu, maka depresi mulai muncul. Perasaan bersalah mulai muncul. Semakin mengembara ke masa lalu, kadang frustrasi muncul. Dan kemudian rasa putus asa muncul. Kenapa? Karena masa lalu tidak bisa diperbaiki. Tetapi ketika pikiran kita mengembara ke masa depan, disitulah kekhawatiran mulai muncul, rasa cemas mulai muncul, ya, kemudian stres, saudaraku, panik, bahkan terjadilah gangguan-gangguan fisik yang tidak diharapkan. Contohnya apa? Di sini bisa dikatakan tidak bisa nyenyak tidurnya, gugup, gelisah, sakit kepala, keringat berlebihan, dan seterusnya, saudaraku. Coba aja kita list, ada berapa banyak itu menyerang kita. Berarti apa? Kekhawatiran menyerang dengan sangat hebat dalam diri kita, saudaraku. Dan menurut Amsal, ciri daripada kekhawatiran atau akibat daripada kekhawatiran, itu dikatakan bahwa kekhawatiran di dalam hati itu membungkukkan orang. Dengan kata lain, kekhawatiran itu akan mempengaruhi fisik kita, saudaraku. Dia mampu membungkukkan orang. Menurut terjemahan yang lain, dia menjauhkan kegembiraanmu, dia mematahkan semangatmu. Makanya ciri khas orang yang khawatir, kegembiraannya hilang, semangatnya hilang. Sekali lagi, kita bisa ngelis dalam diri kita. Ada nggak hal ini terjadi, saudaraku? Kalau kita penuh dengan pikiran khawatir, kegembiraan kita hilang, kita selalu membicarakan, nanti jangan-jangan tahun depan begini, nanti jangan-jangan kalau presidennya ini begini, nanti jangan-jangan kalau ini begini. Kegembiraan kita hilang dan semangat kita hilang, seakan-akan aku mau keluar aja dari Indonesia misalkan. Ya, kita mulai tidak semangat untuk bekerja. Kenapa? Karena semuanya susah dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kekhawatiran sedang menginfiltrasi hatimu, saudaraku. Ya, itu adalah ciri-ciri daripada kekhawatiran. Dan sekarang kita akan melihat di kitab Matius, apa yang Yesus katakan. Di Matius 6, bisakah tolong dibantu?
di Matius 6 tentang kekhawatiran, saudaraku. Saudara akan bisa melihat bahwa, bisa tolong? Nggak bisa? Ice, back. Maksudnya tidak ada kah? Oke deh, saudara bisa buka di Matius 6, ayat yang ke-25. Ini maksudnya bagaimana? PPT-nya nggak bisa kah? Baik. Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kekhawatiran akan berpusat kepada dua hal, saudaraku, yaitu tentang hidup dan tubuh. Dan hidup itu akan disandingkan dengan isu makan, minum, dan tubuh disandingkan dengan isu penampilan, apa yang akan kamu pakai. Nah, kekhawatiran akan berpusat bahwa seakan-akan hidup kita itu hanya urusan makan dan minum, dan tubuh kita itu hanya urusan penampilan. Makanya ciri khas orang yang terjebak di dalam kekhawatiran, dia akan berfokus kepada bagaimana dia akan membangun lifestyle-nya. Dia akan membangun penampilannya, dia akan membangun apa yang akan dia makan, saudaraku. Oke ya, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang akan kamu pakai, dan tubuhmu, apa yang akan hidup apa yang kamu makan dan tubuh apa yang akan kamu pakai. Kemudian selanjutnya, nah ini yang menarik, saudaraku. Tuhan Yesus bilang demikian, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, problemnya adalah ketika kita tidak bisa melihat hidup itu jauh lebih penting daripada urusan makanan, tubuh itu lebih penting daripada urusan pakaian, kita terjebak di dalam kekhawatiran, saudara. Kenapa? Karena hidup itu bukan sebatas masalah makanan, dan tubuh bukan sebatas masalah penampilan, saudaraku. Tetapi ketika kita memandang bahwa itu hanya sebatas makanan, hanya sebatas pakaian, terjebaklah kita dalam kekhawatiran. Sehingga kita akan kehilangan banyak hal, saudaraku. Kita akan kehilangan apa saja? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa kekhawatiran membuat kita kehilangan fokus dan kehadiran. Kenapa? Karena kekhawatiran itu fokusnya kepada akan. Dikatakan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu pakai. Semuanya fokus kepada ke depan, saudaraku. Apa ya? Apa? Aku bisa mendapatkan barang ini enggak? Aku bisa mendapatkan aset ini enggak? Aku bisa mendapatkan ini enggak? Ketika kita fokus kita beralih kepada apa yang akan, maka kita tidak akan pernah fokus kepada hal yang lain, saudaraku. Kita kehilangan banyak hal, padahal banyak hal yang kita bisa lihat dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita bisa perhatikan dan kita kehilangan kehadiran. Mungkin kau kehilangan kehadiran orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin kau lupa bahwa anakmu dari kecil sekarang dia sudah gede, saudaraku. Dan kau melewatkan banyak sekali waktu-waktu yang penting di dalam kehidupanmu dengan anak-anakmu. Kenapa? Karena terlalu khawatir. Bagaimana nanti sekolah mereka? Bagaimana kuliah mereka? Nanti bagaimana pekerjaan mereka? Seakan-akan
kita memikirkan mereka, padahal kita hanya terjebak di dalam kekhawatiran kita. Dan kita tidak lagi fokus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Kenapa? Karena kita memandang bahwa hidup itu hanya sebatas apa yang dimakan, apa yang dipakai. Sehingga kita kehilangan yang kedua, berikutnya, kita melupakan hal yang esensi. Hal yang paling penting. Kita kelupaan, saudaraku. Kenapa? Karena kekhawatiran membuat kita fokus kepada uang. Kekhawatiran membuat kita fokus kepada kemewahan. Kekhawatiran itu rumusnya begini, saudaraku. Kekhawatiran itu terjadi ketika kita menganggap bahwa membangun kehidupan itu identik dengan membangun lifestyle. Sekali lagi ya, kekhawatiran itu terjadi ketika kita menganggap membangun kehidupan itu artinya membangun lifestyle, membangun gaya hidup. Misalkan aja milih sekolah untuk anak. Milih sekolah untuk anak, cari sekolah yang bergengsi, atau cari memang supaya anak mencintai pendidikan, saudaraku. Itu dua hal yang berbeda. Seringkali kadang kita milih sekolah itu cari sekolah yang bergengsi. Dan itu otomatis harganya mahal, kita tahu, saudaraku. Tetapi kita nggak pernah peduli anak kita suka belajar atau tidak. Padahal esensi daripada pendidikan, anak kita suka belajar, saudaraku. Bukan masalah dia sekolah di bergengsi atau tidak. Meskipun dia sekolah di bergengsi, kalau dia tidak suka belajar, dia kehilangan hal yang esensi dalam hidupnya, ya percuma juga, saudaraku. Kita berpikir bahwa menyenangkan orang-orang yang kita cintai itu adalah mengajak makan mereka di tempat yang mewah. Tetapi kita melupakan hal yang paling esensi, yaitu bicara hubungan itu sendiri. Kita berpikir bahwa dengan meningkatkan lifestyle, kalau aku bisa mengajak semua anggota keluargaku jalan-jalan ke Antartika, ya kan? Karena kalau ke Malaysia kan terlalu dekat, saudaraku. Ya, Malaysia, Singapura, wah ya kan? Wah, kalau bisa mengajak mereka ke Antartika, waduh, keluargaku pasti bahagia. Tetapi kita melupakan hal yang paling esensi, yaitu hubungan itu sendiri, saudaraku. Kekhawatiran membuat kita terjebak, menganggap apa yang penting itu menjadi tidak penting, dan apa yang tidak penting seakan-akan itulah segala-galanya. Nah, ketika kita terjebak di sini, maka kita menganggap hal yang paling esensi itu adalah apa? Uang. Itu hal yang paling esensi, karena kita tahu untuk membangun makanan yang enak, untuk membangun pakaian yang bagus, penampilan yang bagus, solusinya apa? Uang. Selesai. Makanya kalau kita baca di perikop jangan khawatir, ayat sebelumnya Yesus menarik sekali, dia bilang begini, engkau nggak bisa melayani dua tuan. Engkau harus pilih melayani Mamon atau melayani Yesus. Baru setelah itu bicara kekhawatiran. Kenapa? Karena kekhawatiran iblis akan menarik supaya hidup kita punya satu kesimpulan, hal yang paling esensi, hal yang paling penting, aku punya duit banyak. Bagaimana dengan hubungan? Gampanglah. Kalau duitku banyak, hubungan akan jadi baik. Bagaimana dengan kesehatanmu? Gampanglah. Kalau ada duit banyak, kesehatan gampang. Meskipun belum tentu sembuh. Ya kan? Ya. Nanti bagaimana dengan pekerjaanmu? Gampanglah. Ya kan? Yang penting ada duit banyak, semuanya selesai. Nah, kita akhirnya terjebak kepada melupakan hal yang esensi, saudaraku. Dan kemudian yang terakhir, maksudnya di slide ini, slide-nya nggak berakhir, saudaraku. Ya. Yang terakhir kita akan kehilangan iman. Iman akan digantikan dengan rasa cemas, rasa takut, bahkan apa? Iri. Kenapa Tuhan berkati dia, Tuhan tidak berkati aku? Kenapa dia setiap tahun dia bisa ganti gadget, sedangkan aku nggak bisa ganti gadget? Kenapa setiap 5 tahun dia bisa ganti mobil, aku nggak bisa ganti mobil?
Kenapa setiap ini dia sesuatu, saudaraku? Kita iri, ya, cemas, takut, semuanya, saudaraku. Sehingga akhirnya, makanya tadi saya tanya, kehidupan kita lebih banyak didrive oleh iman atau didrive oleh rasa khawatir. Jangan sampai kelihatannya kita rajin ke gereja, tetapi hidup kita yang sebenarnya tidak ada iman, saudaraku. Hidup kita yang sebenarnya diliputi kekhawatiran, dan kekhawatiran. Datang ke gereja bukan bersekutu dengan Tuhan supaya imannya kuat. Datang ke gereja hanya sebagai bagian hidup sosial, saudaraku. Maksudnya sosialisasi masyarakat, itu aja. Tapi apakah kita punya iman kepada Tuhan? Enggak tahu. Apakah aku percaya kepada firman Tuhan? Enggak tahu. Kenapa? Karena kita hanya selalu khawatir, cemas, takut. Jangan-jangan kalau begini bagaimana? Lalu kita melihat orang lain justru datang ke gereja, aku makin iri hati. Kenapa makin iri hati? Karena semua sekelilingku diberkati Tuhan, sedangkan aku kenapa tidak diberkati Tuhan? Itulah kekhawatiran, saudaraku. Kita akan lanjut. Karena saya sudah janji ini slide terakhir di nomor 3. Ya. Lanjutnya, bisakah tolong dibantu lagi? Sulit ya. Sudah. Oh, di situ belum. Oh, beda ya. Oke. Sorry. Ternyata beda dengan di... Ini bisa kembali. Mungkin bantuan operator aja deh, biar cepat. Waktunya supaya nggak habis. Bisa dibantu dengan operator? Satu lagi. Next. Nggak bisa ya? Nah, oke deh. Nah, Yesus memberikan solusi, saudaraku, untuk menghadapi kekhawatiran. Saudara bisa lihat di Matius 6 ayat yang ke-32. Sebetulnya sebelum ini ada satu slide lagi ya, sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa deh, langsung aja. Oke. Nggak apa-apa deh, ayo loncat aja deh ke sana. Waktunya habis masalahnya. Nah, oke, kembali ke sini. Nah, di sini dikatakan bahwa Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Solusi untuk menghadapi kekhawatiran, saudaraku, yang pertama adalah belajar percaya bahwa Bapa memelihara. Jangan lupa bahwa kekhawatiran itu membuat mata kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu memelihara. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Musuh utama daripada kekhawatiran sekali lagi adalah iman. Iman itu bukan diyakin-yakinkan, bukan, saudaraku. Jadi iman itu sekali lagi ya, bukan diyakin-yakinkan bahwa masa depanku pasti baik, bukan. Iman itu adalah bagian daripada hubungan, saudaraku. Sekali lagi ya, iman itu bagian dari relationship, hubungan. Jadi sebetulnya iman itu akan terjadi dengan sendirinya ketika hubunganmu baik. Contoh deh, Jojo boleh datang ke sini sebentar. Nah, misalkan aja Jojo, saudaraku, taruhlah dia sebetulnya kemampuan setirnya satu tingkat di atas Fast Furious, ya. Bukan di bawah, ya kan? Saya harus optimis dengan teman saya. Nah, kemampuan setirnya sangat bagus, saudaraku. Nah, gawatnya dia mau setir di Surabaya yang banyak polisi tidurnya, ya kan? Mer yang mulus dibikin banyak polisi tidurnya, saudaraku. Nah, saya akan takut disetirin Jojo ketika saya tidak mengenal siapa Jojo, saudaraku. Saya akan takut.
Tetapi karena saya kenal dengan Jojo, dia mau setir model kayak apapun, saya percaya sama dia. Saya percaya bahwa saya bersama dengan dia itu pasti aman. Semakin saya berteman, semakin saya bersahabat, semakin tahun demi tahun saya terus bersama dengan dia, rasa percaya saya semakin gede atau enggak? Kalau saya berteman baik dengan dia. Udah pasti rasa percaya saya semakin besar sama dia. Dia mau setir kayak apapun saya bisa tidur, saudaraku. Ya, dengan satu keyakinan pasti nyampe. Rasa percaya saya semakin besar. Nah, rasa percaya kita kepada Tuhan itu didefinisikan dengan iman, saudaraku. Oke, thank you, Jo. Jadi iman itu bukan berbicara kita meyakinkan diri tentang masa depan, bukan. Tetapi rasa percaya kita kepada Tuhan itu disebut dengan iman. Sehingga semakin dekat kita dengan Tuhan, kita bisa semakin beriman sama Tuhan. Seperti engkau dengan orang tuamu. Ketika engkau masih anak-anak, engkau pulang ke rumah, engkau tidak pernah mempertanyakan, "Ma, hari ini kamu pelihara aku enggak?" Engkau enggak akan pernah tanya begitu. Meskipun engkau tahu, maaf misalkan, papa mamamu kesulitan keuangan. Tetapi enggak mungkin kau pulang sekolah dan kau bilang, "Ma, hari ini aku ada jatah makan enggak?" Atau cuma mama aja yang makan? Enggak, dengan sangat yakin kau pulang dan kau cari makanan. Dengan satu keyakinan, dengan satu kepastian bahwa mamamu pasti memelihara, betul? Ya, enggak ada keraguan sedikit pun, saudaraku. Nah, makanya iman, saya memandang iman itu bagian dari hubungan sebetulnya. Makanya secara spesifik Yesus bilang, Bapamu tahu kok kamu itu butuh itu semua. Bapamu itu tahu. Nah, oleh sebab itu, langkah yang pertama, saudaraku, kita harus berani percaya bahwa Bapa yang memelihara. Meskipun aku kerja keras kayak apapun, Bapa yang memelihara aku. Bukan uang yang memelihara aku. Bapakku yang memelihara aku. Aku kerja keras, ya aku harus kerja keras. Kenapa? Karena ada hal yang lebih esensi daripada makanan dan pakaian, yaitu apa? Aku harus berkarya. Ada hal yang lebih esensi daripada itu. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, miliki prioritas yang esensial, saudaraku, yaitu tentang kerajaannya. Bagaimana aku punya Bagaimana aku punya hubungan yang baik dengan Bapa dan bagaimana Tuhan itu memerintah atas hidupku. Gak peduli siapapun presidennya tahun depan yang memerintah hidupku, itu adalah Tuhan, titik. Nah, itulah berbicara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dari situ kita gak akan khawatir, saudaraku, siapapun presidennya. Kita gak akan khawatir. Ya, bisa saja presidennya membawa Indonesia kepada kebaikan, bisa juga presidennya kepleset membawa Indonesia pada hal yang tidak baik, saudaraku. Tetapi ketika kita sadar, carilah dahulu kerajaan Allah, siapapun presidennya yang memerintah hidupku, yang memelihara hidupku, itu adalah Tuhan. Titik. Kita akan lepas dari kekhawatiran, saudaraku. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana cara menghadapinya? Nah, ini menarik, saudaraku. Kenapa saya sebut sadari kehadiran Yesus setiap hari? Karena Tuhan Yesus bilang demikian. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Artinya adalah fokuslah kepada hari ini. Gak usah fokus kepada yang akan datang sehingga aku penuh dengan kekhawatiran. Tapi fokuslah hari ini, saudaraku. Kenapa saya bilang sadari kehadiran Yesus setiap hari? Kalau fokus hari ini, sekali lagi, kita mau menyadari kehadiran siapa, saudara? Kita mau menyadari kehadiran uang. Kenapa saya bilang uang? Sekali lagi perikop
jangan khawatir, ayat sebelumnya kalau saudara baca, engkau hanya bisa memilih salah satu tuan, yaitu Mamon atau Tuhan. Nah, fokuslah hari ini, ketika kita penuh dengan kekhawatiran, maka fokus kita akan ditarik setiap hari, aku nggak punya duit. Atau aku punya duit. Seakan-akan semuanya solusinya adalah uang. Sehingga kita selalu mikirin uang. Dan uang, saudaraku. Tetapi Yesus bilang, kamu nggak bisa 2 tuan. Kamu harus 1 tuan aja. Sehingga ambillah decision, saudaraku. Setiap hari, aku mau lebih menyadari kehadiran Yesus di dalam hidupku daripada kehadiran uang di dalam hidupku. Dan coba belajarlah untuk melihat, saudaraku. Engkau punya duit, tidak punya duit. Yang memelihara hidupmu, itu Tuhan. Amin. Beranilah menyadari itu, saudaraku. Dulu saya pernah punya kesimpulan bahwa saya harus punya uang banyak, supaya kalau saya sakit apapun, saya bisa disembuhkan. Tapi ternyata cari uang tidak semudah yang saya bayangkan. Ya, sehingga saya tidak berkelimpahan dengan uang. Tetapi juga sebaliknya, saya juga melihat akhirnya banyak orang berkelimpahan bisa mati mendadak, saudaraku. Sebaliknya, saudaraku, saya yang tidak berkelimpahan dengan keuangan, masuk rumah sakit berkali-kali, nggak mati-mati, saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Ya saya tidak berharap mati sih, enggak, ya kan. Ya jadi hati-hati ya para dokter di sini, jangan menyuntik saya aneh-aneh ya. Karena ada dokter di sini, ya kan. Nah, jadi saya cuma belajar untuk melihat bahwa kayak apapun kesehatan saya, kesembuhan saya, itu Tuhan memelihara, titik, saudaraku. Nah, sadari kehadiran Yesus setiap hari. Dan yang terakhir adalah, coba kita lihat yaitu di kitab Filipi, menarik banget dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Dan semuanya itu dibungkus dengan apa? Ucapan syukur. Makanya saya lebih suka begini, saudaraku. Salah satu praktek untuk menghadapi kekhawatiran, belajarlah mengucap syukur setiap waktu, saudaraku. Bukan sebatas dibawa dalam doa dan permohonan. Kenapa saya bilang bukan sebatas dibawa dalam doa dan permohonan? Karena seringkali doa dan permohonan itu membuat kita terlalu fokus kepada apa yang aku pingin. Ayo bikin list doa. Kebanyakan doa untuk orang lain atau doa banyak keinginan, saudaraku. Kita rasanya lebih tahan doa lama ketika doa syafaat untuk orang lain atau doa list keinginan kita. Ya. Ya, kalau doa syafaat kan dibungkus dengan satu ya, Tuhan berkati semua teman-temanku, titik, ya kan. Kalau bacain satu-satu terlalu banyak. Tapi kalau punya 20 keinginan, nah kita dengan penuh kesetiaan kita sebutin satu-satu keinginan kita, saudaraku. Nah makanya saya lebih suka untuk mengajak orang lepas dari kekhawatiran, itu kuncinya adalah pengucapan syukur. Kenapa? Karena untuk mengucap syukur, kita akan lebih belajar melihat setiap hal-hal yang baik yang Tuhan kasih dalam hidup kita, saudaraku. Meskipun mungkin itu sederhana. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Aku bisa tidur dengan nyenyak. Kelihatannya hal yang sangat sederhana, saudaraku. Tapi mengucap syukur itu akan men-trigger pikiran kita untuk belajar memperhatikan hal-hal yang baik. Hal-hal yang bagus yang terjadi di sekitar kita, saudaraku. Nah makanya menarik banget kitab Filipi itu bilang, ungkapkan semuanya dengan doa dan dalam doa dan permohonan, tetapi semuanya dibungkus, packingnya yaitu satu, ucapan syukur. Bukan amin, saudaraku, tapi ucapan syukur. Dengan kata lain, belajarlah untuk mensyukuri semuanya, saudaraku. Meskipun mungkin kau hanya makan nasi dan tempe, belajarlah mengucap syukur. Kenapa? Karena ternyata sampai hari ini saya terpelihara dengan baik. Saya sehat dan saya terpelihara dengan baik.
Saya tidak kekurangan suatu apapun. Belajarlah untuk mensyukuri bahwa ternyata sampai hari ini engkau punya hubungan yang baik dengan anak-anakmu, saudaraku. Engkau punya hubungan yang baik dengan orang tuamu. Engkau punya hubungan yang baik dengan semua orang yang ada di sekitarmu. Engkau punya hubungan yang baik dengan pasanganmu, saudaraku. Entah itu suami, entah itu istri. Nah, belajarlah semuanya itu dengan ucapan syukur. Ini slide yang terakhir sebagai kesimpulan aja. Nah ini saudaraku. Jangan khawatir akan hidupmu dan akan tubuhmu. Apa kuncinya? Percaya bahwa Bapa itu memelihara. Dan yang kedua, fokus hal yang esensi, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, sadari kehadiran Yesus setiap hari. Nah ini tahun depan akan kita bahas banyak, saudaraku. Bagaimana setiap hari kita belajar menyadari kehadiran Yesus dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, saudaraku. Entah itu baik, entah itu buruk. Dan yang terakhir, berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Mari kita tutup. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau banyak kepada kami Tuhan, khususnya untuk kami menghadapi tahun-tahun ke depan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mempercayai-Mu, berpegang kepadamu, dan betul-betul menjadikan Engkau Yesus sebagai Tuhan atas hidup kami. Supaya kerajaan-Mu, pemerintahan-Mu hadir Tuhan, dan kehidupan kami boleh terus ada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.